Selamat pagi sahabat Petra, dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sukacita dan sehat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? 16 Maret 2022, kembali kita dipertemukan dalam program Embun Pagi bersama dengan saya, Pendeta Prajayaning Tias dari GKJ Nginto-Ento, Sumberan Sumber Agung Moyudan Sleman. Pagi ini kita bersama akan memperkumpulkan sedikit bagian dari sabda Tuhan yang terambil dari Markus 15 ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Dengan tema besar, Bait Allah yang baru. Namun, kita bersama berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan memahami dan menjabarkan, serta melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari berdoa. Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, bersama dengan para sahabat Petra dimanapun berada, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah menjaga, memberkati setiap karya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini pun Tuhan tetap mengasihi kami yang seringkali berbuat dosa serta kesalahan. Kiranya Tuhan tetap menaungi kami dengan kasih-Mu, sehingga kami semakin menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia. Dan saat ini kami hendak memperkumpulkan sebagian kecil dari sabda-Mu. Tuhan bimbing kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mendatangkan sukacita, kebaikan, damai sejahtera, dan kebenaran bersama Radio Petra 105,7 FM. Embun Pagi pada hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja alam semesta, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik sahabat Petra terkasih, kita akan bersama membuka Markus 15 ayatnya yang ke-29 sampai 30. Saya akan membaca bagi kita semua. Demikian isinya. Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian isi dari Markus 15 ayat yang ke-29 sampai 30. Sahabat Petra, bacaan kita pada hari ini masih menjadi bagian dari kisah penyaliban Tuhan Yesus, di mana saat disalib, para pemuka agama, orang-orang Yahudi memberikan cemooh pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka meneriaki Tuhan Yesus sebagai bentuk cemoohan mereka.
Hal ini dilakukan berkaitan dengan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, terlebih tentang bait Allah. Ya, bait Allah sendiri bukanlah tempat yang baru bagi Tuhan Yesus. Ingat, di mana saat Tuhan Yesus diajak oleh kedua orang tuanya menjelang perayaan Paskah, saat Tuhan Yesus berusia 12 tahun dan saat ia terpisah dengan orang tuanya, di mana kemudian orang tuanya kebingungan mencari Tuhan Yesus dan mereka kembali ke tempat di mana perayaan Paskah dilakukan, dan ternyata Tuhan Yesus didapati di bait Allah dan sedang berdialog dengan para pemuka-pemuka agama. Di bagian kisah tersebut juga disampaikan bagaimana kelanjutannya. Tuhan Yesus kemudian bertambah besar dan bertambah-tambah hikmatnya, serta semakin dikasihi oleh Allah. Ada pula kisah di mana Tuhan Yesus marah, memporak-porandakan meja-meja tempat berjualan para pedagang yang ada di bait Allah. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus dalam kisah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah juga sebagai gambaran dari keberadaan Tuhan Yesus. Bait Allah yang bukan hal yang asing bagi Tuhan Yesus tadi, juga sebagai pemahaman bagaimana Tuhan Yesus betul-betul mengetahui perjalanan sejarah keberadaan bait Allah. Tidak hanya di masa Tuhan Yesus, tetapi juga di masa lampau bersama dengan bangsa Israel. Bagaimana sejarah dari kemah suci yang berada di padang pasir dari zaman Musa sampai pada zaman Raja Salomo serta para penguasa-penguasa setelahnya. Ada juga penguasa yang ingin mendapatkan pengaruh dan kekuasaannya, maka membangun bait Allah menjadi tempat yang megah, kokoh, dan begitu indahnya. Dari bagian-bagian yang ada di bait Allah, Tuhan Yesus juga tahu persis tiap bagian-bagian itu. Bagaimana ruang Maha Kudus yang menyimbolkan kehadiran Allah dapat dilihat. Allah yang senantiasa ada bagi para umat yang dikasihinya. Allah sebagai pusat kehidupan rohani yang memang harus disembah. Sahabat Petra, pemahaman bait Allah sebagai bangunan yang real, yang membutuhkan waktu kurang lebih 40 tahun membangunnya. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan ajaran tentang bait Allah sebagai keberadaan atau simbol
Tuhan Yesus sendiri. Pemahaman yang memang harus diberikan dan dijelaskan tidak hanya bagi para pengikut Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus juga memberikan pemahaman tersebut kepada para ahli-ahli, para pemimpin-pemimpin agama yang ternyata tidak bisa memahaminya. Saat kemudian Tuhan Yesus memberikan nubuatnya, dalam 3 hari akan membangunnya kembali. Meskipun bait Allah itu telah hancur. Bagaimana kemudian para ahli, para pemuka agama saat itu bisa yakin dan memahami apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus Kristus saat mereka tahu bahwa proses pembangunan bait Allah yang membutuhkan waktu kurang lebih 40 tahun saat hancur dan pembangunannya pun membutuhkan proses yang tidak mudah, tidak gampang. Perjalanan 40 tahun untuk membuat bait Allah itu kembali kokoh berdiri. Dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan saat hancur dan 3 hari kemudian akan berdiri lagi. Para ahli, para pemuka agama saat itu, saat mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dinubuatkan Tuhan Yesus, kemudian saat mereka juga tahu Tuhan Yesus disalibkan, maka kemudian mereka mencemooh Tuhan Yesus. Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Cemoohan yang diberikan oleh para pemuka agama karena mereka memang tidak mengerti apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus saat itu. Dipahami bait Allah yang baru, bait Allah yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menyatakan, rumahku adalah tempat doa. Ya, dalam datang kepada Tuhan Yesus, senantiasa melalui doa-doa kita. Tuhanlah tempat kita mencurahkan segala harapan, doa-doa kita. Ungkapan atau pernyataan yang sebenarnya menjelaskan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus saat Dia dinyatakan telah mati dan dikuburkan di tempat yang dimiliki oleh Yusuf Arimatea. Bait Allah yang baru, tempat setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus datang kepadanya, ya itulah tempat doa.
diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saat Dia telah disalibkan, mati, dan bangkit 3 hari kemudian. Inilah sebagai pemahaman kita. Bait Allah yang baru dalam diri Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Sahabat Petra dimanapun berada, meskipun para imam mengolok-olok, mencemooh nubuat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, namun kita juga tahu bagaimana surat-surat dalam Perjanjian Baru menjelaskan bait Allah yang baru dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tempat yang teduh, tempat di mana kita bisa mencurahkan segala isi hati kita, tempat di mana kita memuji, memuliakan namanya, dan tempat di mana kita memperoleh keselamatan yang nyata, keselamatan yang sejati. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juga yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan setiap orang beriman. Sahabat Petra, mari kita senantiasa menghayati dan percaya dengan iman kita bait Allah yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita mendapatkan keselamatan yang sejati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini di Embun Pagi melalui Radio Petra. Biarlah kami semakin bisa memahami, mengerti, dan iman percaya kami semakin dikuatkan. Kami akan melakukan segala kegiatan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Pekerjaan kami, karya kami, kiranya Tuhan berkati. Engkau jauhkan kami daripada yang jahat. Dan biarlah kami senantiasa bisa membawa sukacita, damai sejahtera dimanapun Engkau menempatkan kami. Engkau berkati juga Radio Petra Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, bait Allah yang kudus, bait Allah yang baru itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi kita pada hari ini. Saya Pendeta Prajaning Tias undur diri dari para pendengar. Salam sehat, sukacita, dan senantiasa semangat. Tuhan menyertai kita senantiasa.